Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa jalal dhulumati wan nur tsumma ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada bapak jamaah Nabi yang sangat menyenangkan, syukur alhamdulillah kepada Allah bahwasanya Allah masih menolong kita, bahwasanya Allah masih membimbing kita sehingga kita bisa melaksanakan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dosa-dosa kita diampuni, dan sewaktu kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak jamaah yang Allah muliakan, hidup kita ini supaya barokah dan bahagia, supaya hidup kita ini barokah dan bahagia, pertama yang harus kita lakukan yaitu qulban sakiwan, khalatan barakatan wasyaidah, supaya hidup ini barokah. Barokah itu mahada barokah. Apa itu barokah? Barokah tanzilul bil khair, bertambahnya kebaikan, bertambahnya manfaat dan bahagia. Yang pertama, kita harus melakukan hati yang selalu bersyukur kepada Allah. Qulban sakiwan. Kenapa demikian? Selama kita tidak bisa bersyukur, selama kita tidak bisa mensyukuri nikmat Allah, tidak akan bisa merasakan kebahagiaan kehidupan di dunia. Asyaidu ya syakur. Yang dikatakan orang bahagia itu orang yang hatinya selalu bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah. Hakikat orang yang bersyukur itu segala nikmatan yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk taat kepada Allah, kita gunakan untuk ibadah kepada Allah, kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, kita gunakan untuk tunduk dan patuh terhadap aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hakikat orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mengucapkan alhamdulillah. Afdhalul doa alhamdulillah. Seutama-utama doa yaitu alhamdulillah rabbil alamin. Itu yang pertama, Bapak yang mulia, supaya hidup kita ini diberikan keberkahan oleh Allah, diberikan kebahagiaan oleh Allah. Yang pertama, hati kita selalu bersyukur, mengucapkan alhamdulillah, dan segala nikmat yang sudah diberikan kepada Allah kita gunakan untuk taat kepada Allah, kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Itulah hakikat orang yang bersyukur. Tetapi kita sudah diberikan kenikmatan oleh Allah,
diberikan untuk taat kepada Allah, inna adalah sajid, termasuk orang yang kufur, azab Allah itu sangat berat dan pedih. Bapak-bapak jemaah yang memuliakan, mari kita selalu hati kita bersyukur kepada Allah dan selalu taat kepada Allah, tunduk kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya hidup kita ini diberkahi oleh Allah, diberikan kebahagiaan oleh Allah. Yang kedua, lisan dzakirah, lisan yang selalu basah dengan menyebut nama Allah, lisan yang selalu basah zikir kepada Allah. Itulah orang yang akan mendapatkan keberkahan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau lisan kita tidak kita gunakan untuk ingat kepada Allah, lisan kita tidak kita gunakan untuk zikir kepada Allah, tentunya hati kita ini tidak akan tenang. Allah tidak menggulung dengan zikir, hati akan dengan tenang, dengan ketenangan kita akan ingat kepada Allah, dengan ketenangan kita akan bisa melakukan ibadah mendekatkan diri kepada Allah, dengan diawali dengan lisan yang selalu basah dengan kalimat tasbih subhanallah, tahmid, takbir, tahlil, dan kalimat thayyibah lainnya. Itu yang kedua, supaya hidup kita ini bahagia dan penuh keberkahan oleh Allah SWT. Dan yang terakhir, Bapak-bapak, supaya hidup kita ini diberikan keberkahan oleh Allah dan kebahagiaan, yaitu wabadanan ala balai sabira. Ketika kita ditimpa musibah, ketika datang sesuatu yang tidak menyenangkan, mari kita hadapi dengan sabira, dengan sabar. Sabar artinya bukan stagnasi, bukan diam, tetapi sabar, yaitu tetap kita taat kepada Allah, sabar memberi apa yang telah dilarang oleh Allah, dan sabar apa yang Allah berikan kepada kita. Karena apa? Dengan kesabaran ini semua permasalahan akan mudah diselesaikan. Dengan kesabaran semua masalah akan mudah diselesaikan. Sabar dan sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah itu maknanya bersama. Allah akan bersama berbarengan kepada orang-orang yang sabar. Bahwa mendengarkan dari kesimpulannya, kita hidup di dunia ini yang tidak lama ini sebentar, kita mendapatkan keberkahan dari Allah, diberikan kebahagiaan oleh Allah, yaitu kalau kita hati kita selalu bersyukur kepada Allah, syukur kepada Alhamdulillah, dan hakikat syukur yaitu kita gunakan kenikmatan ini untuk taat kepada Allah. Yang kedua, yaitu dengan lisan kita basahi dengan zikir kepada Allah. Lisan gunakan untuk ingat kepada Allah. Dengan demikian hati kita akan tenang dan akan mudah kita untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, taat kepada Allah, karena didasari hati kita sudah ditenangkan oleh
menjalankan perintah-perintah Allah, biarpun kita dilanda musibah, biarpun kita tidak sesuatu yang tidak menyenangkan, tetap kita taat kepada Allah dan tetap menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah, dan kita selalu tabah dalam menjalani apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah 3 hal yang supaya hidup ini diberi keberkahan dan kebahagiaan oleh Allah. Mudah-mudahan kita bisa menjalaninya, mengaplikasikan dalam kehidupan dunia ini, dan mudah-mudahan hidup kita ini benar-benar diberikan keberkahan oleh Allah, benar-benar akan diberikan kebahagiaan oleh Allah, dan mudah-mudahan kita akan diselamatkan hidup kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya Rabbal alamin. Yang terakhir, Bapak, kita harus sadar bahwa hidup di dunia ini tidak lama lagi. Setelah ini kita akan pindah ke alam kubur. Mungkin kita ini sekarang bersibuk di masjid ini, mungkin habis sholat maghrib, mungkin habis sholat isya, kita sudah pindah ke alam kubur. Tidak ada yang tahu isma sita fa'ina damai. Sadarlah wahai manusia, sadarlah wahai manusia, engkau akan mati. Ketika datang ajal menghampiri kita, tentunya tidak akan bisa ditambah lagi, tidak akan bisa dikurangi lagi. Kullu nafsin dha'iqatul maut, summa jauh. Setiap yang bernyawa pasti akan mencicipi, mengalami yang namanya kematian. Kematian sudah dicatat oleh Allah di dalam Al-Qur'an, sudah ada jadwalnya. Kita tinggal menunggu jadwal kematian kita. Oleh karena itu, mari kita siapkan kehidupan setelah kematian, tidak lain yaitu dengan taat kepada Allah, tidak lain kita tunduk kepada Allah, tidak lain kita beramal soleh dengan iman yakin kepada Allah. Itulah bekalnya, yaitu taat kepada Allah. Alangkah ruginya manusia kalau sudah diberikan kesempatan, tahu-tahu ajalnya tiba, dia belum sempat mengumpulkan bekalnya, yaitu taat kepada Allah, tahu-tahu sudah terwujud. Inna lillahi wa inna ilaihi